Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian semuanya berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan jangan lupa bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan memberikan materi tetap mengenai materi kuliah. Nah, ini melanjutkan materi pengantar hukum Indonesia. Kalau kemarin kita sampai ke hukum internasional, dan kali ini kita akan membahas asas-asas yang terdapat di dalam hukum agraria. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa kawan-kawan yang mendengarkan rekaman suara ini melalui Spotify. Dan bagi teman-teman yang menyimak ya video, ya selamat menyaksikan di channel YouTube saya. Semoga apa yang saya berikan ini, yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, dan umumnya untuk kawan-kawan yang melihat dan yang mendengarkan ya materi saya ini. Oke, tidak usah berpanjang lebar lagi. Langsung saja akan saya mulai untuk materi kita pada kesempatan kali ini dengan judul Asas-asas Hukum Agraria. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas resumenya tepat waktu, dan semoga itu tetap dipertahankan sampai akhir nanti. Beberapa hal yang akan kita bahas pada materi kali ini ya, yang pertama itu tentunya terkait dengan pengertian agraria. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Ini ada penguasaan fisik atau yuridis, penguasaan privat atau publik, dan penguasaan lembaga hukum atau hukum konkret. Kemudian yang ketiga ada hukum agraria nasional, dan yang keempat adalah asas-asas dalam hukum agraria. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat video mengenai pengantar hukum agraria. Itu ada di list video yang telah saya buat. Nanti teman-teman kalau kurang dari video ini ya, merasa kurang ya, silahkan melihat di video yang saya buat untuk kelas hukum agraria. Nah, karena ini judulnya asas-asas hukum agraria, jadi saya tidak akan memberikan materi yang mendalam ya. Nah, kita mulai ke pengertian agraria ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Nah, yang akan kita bahas adalah pengertian dari agraria ini, kawan-kawan. Jadi, pengertian agraria ini berhubungan dengan tanah, ladang, sawah ya, atau di situ saya tulis agraris gitu ya, karena kaitannya dengan kegiatan pertanian. Ini merupakan arti sempit dari agraria. Nah, arti sempit ini tentunya memberikan batasan-batasan tersendiri bagi kita untuk belajar agraria. Saya lanjutkan dulu ya, ketika kita berbicara pengertian agraria secara sempit, tentunya akan ada pengertian agraria secara luas. Nah, pengertian agraria secara luas ya, itu tidak hanya mencakup soal tanah saja, tetapi kemudian yang diatur di dalamnya ya, yang termasuk dalam pengertian agraria secara luas itu ada bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, di situ di subjudulnya saya tulis bara plus K. B-nya itu adalah bumi, di mana bumi itu yang dimaksud di sini adalah permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, tanah-tanah yang berada di bawah air. Nah, tentunya di sini permukaan bumi adalah permukaan tanah ya, yang kemudian kita tempati dan kita gunakan kegiatan sehari-hari. Kemudian tubuh bumi
yang ada di bawahnya. Nah, kemudian ada tanah-tanah yang berada di dalam tubuh bumi atau badan bumi. Kemudian tanah-tanah yang berada di bawah air ya, tanah-tanah yang di bawah sungai, di bawah danau kayak sumber Ciput. Nah, itu di bawahnya pasti ada tanahnya. Kemudian tanah-tanah yang berada di bawah laut itu juga merupakan kategori dari bumi. Kemudian yang kedua adalah air. Nah, di situ saya tuliskan perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Air di sini ya, yang saya maksud sebagai perairan pedalaman itu merupakan air ya, semua jenis air ya yang terdapat di dalam daratan, entah itu danau, entah itu sungai, ya, pokoknya dia itu berada di dalam lingkup daratan. Nah, makanya dinamakan sebagai perairan pedalaman. Kemudian ya tentunya yang paling banyak memiliki air adalah laut. Nah, karena kita belajar agraria di dalam konteks keindonesiaan, maka di sini saya batasi laut wilayah Indonesia. Setelah air, kemudian kita masuk ke ruang angkasa. Nah, ruang angkasa itu merupakan ruang yang berada di atas tanah dan air. Ruang angkasa ya, jadi tolong dibedakan dengan luar angkasa. Nah, tentunya ini memiliki makna yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan pertambangan, nah itu kemudian masuk di dalam sini ya, di bawah bumi ya. Kemudian kalau air itu di dalamnya ada sumber daya ikan, kemudian ada terumbu karang, kemudian ada hal-hal yang lain mungkin ya. Itu merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau ruang angkasa apa? Nah, ruang angkasa itu bisa jadi ada sinyal-sinyal atau gelombang elektromagnetik, sinyal HP, sinyal radio, sinyal TV, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori kekayaan alam yang terkandung di dalam ruang angkasa. Kita lanjutkan kepada penguasaan objek agraria. Di dalam buku Profesor Dr. Muhammad Bakri SHMS, di dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum jilid kedua, di situ menyebutkan bahwa pembagian penguasaan objek agraria itu ada tiga macam: fisik dan yuridis, privat dan publik, lembaga hukum atau hukum konkret. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, penguasaan fisik dan yuridis. Nah, kalau penguasaan fisik ya, di situ saya tuliskan penguasaan secara nyata tanpa memperhatikan alas hak, berdasar hak atau tidak berdasarkan hak. Nah, maksudnya di sini adalah ya, jadi seseorang ya yang kemudian menempati sebuah area tanah yang misalkan digunakan untuk rumah atau kemudian digunakan untuk sawah ya, tanpa tahu alas haknya apa, tanpa kita memandang alas haknya apa, apakah dia di situ statusnya sebagai pemilik ataukah statusnya sebagai penyewa. Nah, itu kita tidak melihat itu, karena yang kita lihat hanya sebatas fisiknya saja, secara nyatanya seperti apa. Kemudian penguasaan secara yuridis ya. Penguasaan secara yuridis itu adalah penguasaan dengan berdasarkan hak, dilindungi oleh hukum, dan biasanya menguasai tanahnya juga, atau terkadang tanahnya dikuasai orang lain dengan hak tertentu. Jadi di sini penguasaan yuridis itu bisa jadi ya, si pemilik ini merupakan benar-benar pemiliknya ya, yang punya secara hukum sekaligus menguasai. Misalkan
orang kemudian beli tanah untuk dibangun rumah dan ditempati sendiri. Nah, itu kan dia menguasai secara fisik juga secara yuridis. Nah, secara hukum iya, ya, secara fisik juga iya. Tetapi kemudian kalau kemudian statusnya hanya nyewa atau ngontrak atau kemudian ngekos, ya, itu dia tidak menguasai secara yuridis atau secara hukum, tetapi hanya menguasai secara fisik. Nah, oleh karena itu ya, karena adanya hak, makanya akan dibarengi dengan kewenangan-kewenangan. Nah, kewenangan penyewa tentunya dia tidak boleh menjual tanah atau menjual rumah yang dia tempati karena dia statusnya hanya nyewa. Tetapi kemudian karena jika ia adalah pemilik, maka tentunya dia bebas melakukan apapun ya selama itu masih dalam koridor atau masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Nah, misalkan boleh kita sebagai pemilik dengan hak milik atas tanah gitu ya, kita membangun sebuah rumah di situ boleh. Tetapi kemudian kalau digunakan ya tanah tersebut digunakan untuk kegiatan pertambangan, nah tentunya itu tidak diperbolehkan karena ya izinnya akan berbeda, haknya pun akan berbeda. Nah, seperti itu. Itu fisik dan yuridis atau penguasaan fisik dan yuridis. Kemudian kita masuk kepada penguasaan privat dan publik. Di situ saya tuliskan penguasaan privat, kewenangan untuk menggunakan tanahnya, ya, permukaan tanah, air dan ruang angkasa yang berbatas pada penggunaan tanah secara langsung ya, penguasaan privat. Jadi ya kalau misalkan dibangun untuk rumah ya silahkan dibangun rumah gitu. Tidak perlu nanti ke bawah kemudian melakukan kegiatan pertambangan, itu dilarang oleh undang-undang. Kemudian penguasaan secara publik ya, penguasaan yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mengatur penggunaan tanah dan tidak memberi kewenangan untuk menggunakan tanahnya, atau penguasaan secara fisik. Nah, ini bisa menjadi contoh ya, atau kemudian menjadi karakteristik dari hak menguasai negara. Hak menguasai negara itu sifatnya publik ya. Jadi negara itu kemudian ya sifatnya mengatur atau memberikan kewenangan-kewenangan kepada para pemegangnya. Nah, nanti lebih lanjut akan kita pelajari di dalam hukum agraria. Saya lanjutkan terlebih dahulu mengenai penguasaan objek agraria yang lembaga hukum atau hukum konkret. Penguasaan lembaga hukum, ya, penguasaan yang belum dihubungkan dengan subjek dan objek tertentu. Kemudian kalau yang satunya, yang penguasaan hukum konkret ya, bila sudah dihubungkan dengan lembaga hukum tertentu. Nah, di sini teman-teman tentunya bisa melihat ya perbedaan ya, tentunya antara yang belum dikaitkan dengan yang sudah dikaitkan. Nah, tentunya penguasaan di sini belum jelas siapa subjek dan apa objeknya. Nah, berbeda halnya dengan penguasaan hukum konkret ya. Di situ sudah jelas siapa dan apa yang kemudian dikuasainya. Misalkan Pak Budi memiliki sebidang tanah dengan luas 1 hektar dan berada di alamat ini. Nah, itu sudah jelas dan sudah konkret. Nah, itulah perbedaan antara lembaga hukum atau hukum konkret. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, bahwa pengaturan mengenai hukum agraria itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria atau yang kita kenal dengan UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini merupakan salah satu peraturan yang terlama di Indonesia.
lahir kalau tidak salah tanggal 24 September ya 1960 tentunya. Nah, dia masih bisa berdiri dengan hebatnya. Di undang-undang ini masih digunakan sampai dengan sekarang. Nah, kemudian muncul isu-isu atau kemudian sudah menjadi draft terkait dengan pembaruan hukum agraria ya. Nah, itu masih terjadi polemik pro dan kontra. Nah, ini masih banyak hal tentunya ya. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini aja banyak masalah yang belum terselesaikan sebetulnya. Tapi kemudian sudah ada wacana atau bahkan sudah menjadi draft untuk kemudian dirubah Undang-Undang Pokok Agraria ini. Nah, itu sekedar intermezzo saja. Baik, di slide berikutnya kita akan masuk kepada kuis ya. Mekanismenya masih sama seperti video-video sebelumnya. Nanti saya berikan kuis, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan mata kuliahnya apa, kelas apa, nomor absennya berapa, dan nama lengkapnya jangan lupa. Baru kemudian tulis jawabannya. Kuis yang pertama yaitu apa pengertian dari hukum agraria. Nah, kalau tadi kan sudah saya jelaskan pengertian agraria. Nah, yang sekarang adalah apa pengertian dari hukum agraria. Kemudian kuis yang kedua, apakah tujuan dari UU PA? Nah, itu silahkan dicari jawabannya, itu ada di undang-undangnya sendiri ya. Silahkan dibuka dan dibaca di batang tubuhnya maupun di penjelasannya. Nah, itu pasti ada jawabannya. Oke, kita masuk kepada bagian asas-asas dalam hukum agraria ya. Kemudian di situ saya sebutkan ada asas kenasionalan atau asas nasional, kemudian ada asas hak menguasai sumber daya alam oleh negara, ada asas pengakuan terhadap hak rakyat, masyarakat hukum adat, kemudian ada masyarakat, kemudian ada asas fungsi sosial, semua hak atas tanah, asas kebangsaan, asas kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, asas land reform, dan asas tata guna tanah. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, silahkan itu dijelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan asas-asas yang saya tulis di sini gitu kan. Nah, nanti jika ada asas-asas yang belum saya tuliskan di situ, nah silahkan ditambahi beserta penjelasannya. Nah, nanti setelah video ini ya akan saya buatkan video tersendiri untuk membahas asas-asas dalam hukum agraria. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya. Ini sudah 18 menit ya, 18.30. Nah, nanti silahkan teman-teman dijawab. Nah, nanti semoga dari teman-teman mencari jawaban dari kuis yang saya berikan. Nah, itu bisa menambah wacana, menambah literasi teman-teman dalam mempelajari hukum agraria atau khususnya pengantar hukum Indonesia. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.